sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Fauzan sakit, Bu. Satu orang saja, Intan siapa? Fauzan. Fauzan apa kabarnya? Sakit. Sakit. Siapa lagi? Fauzan sakit. Baik untuk anak-anak semuanya, sekarang kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak semuanya. Siapa yang ingat apa pelajaran yang telah kita pelajari di minggu yang lalu? Coba Rumi. Ya, bagus ya. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Sekarang aku mau tanya satu lagi. Zina itu ada berapa macam? Ada dua. Jadi zina itu ada dua. Coba satu orang. Apa yang dua itu? Asifa ulangi. Zina musam dan zina goiru musam. Apa itu? Zina ada dua kata Sifa. Tadi ada zina musam dan zina goiru musam. Nah, coba Lintang apa itu? Zina musam dijelaskan sebelumnya bahwa adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesama yang sesudah menikah. Yaitu zina musam. Zina goiru musam? Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Yang dilakukan oleh baik itu laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah. Ya, bagus. Jadi itu adalah zina itu ada dua, yaitu seperti yang dikatakan tadi, yaitu ada zina musam dan zina ghairu musam. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita lihat dulu materi kita pada hari ini adalah berkaitan dengan makna syu'bul iman. Nah, sebelum kita masuk kepada makna syu'bul iman itu, kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna syu'bul iman, pengertian dalil, macam-macamnya dan manfaatnya. Jadi di sini kita dituntut untuk mengetahui tentang syu'bul iman itu apa. Ya, baik itu pengertiannya, kemudian dalilnya, kemudian ditambah lagi dengan manfaat. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kita diminta untuk menganalisis makna syu'bul iman, pengertiannya, dalilnya, macam-macamnya dan juga manfaatnya. Jadi menganalisis tentang baik itu dalil, makna, manfaat atau macam-macam dari syu'bul iman ini. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan makna syu'bul iman, pengertian dalil, macam-macam dan manfaatnya. Jadi setelah ini nanti, setelah menjelaskan makna, kemudian menganalisis makna, kita diminta nanti presentasi, dalam arti kata nanti ada diskusi. Jadi diskusi itu nanti tugas yang akan
akan Ibu berikan kepada kita semua nanti untuk beberapa kelompok ya. Nah, jadi nanti kita akan mempresentasikan itu. Nah, sekarang sebelum kita mempresentasikan, Ibu akan jelaskan dulu sedikit terkait dengan Syu'abul Iman ini. Nah, sekarang berbicara tentang Syu'abul Iman, ya, Syu'abul Iman itu dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, yaitu surat Al-A'raf ayat keberapa itu? 54. Dan sekarang coba bacakan salah seorang dulu ayatnya. Siapa yang bisa membacakan? Coba bacakan dulu, Nadine. Yang lain tolong diperhatikan Al-Quran atau ayat yang ada di depan. Allahullazi khalaqas samawati wal arda fi ayyati sumqas taw alal qasmi wa amru tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Sekarang coba perhatikan ke depan. Kita sudah membacakan ayat yang berhubungan dengan Syu'abul Iman tadi yang terdapat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 45. Ayat 45. Sekarang kita terjemahkan dulu ayatnya. Coba terjemahkan ayat itu, Aulia. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah 6 masa. Lalu ia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan jadi haknya. Maha Jawab Tuhan seluruh semesta alam. Ya, bagus ya. Jadi terjemahan dari ayat Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk kepada materi kita, yaitu yang berkaitan dengan Syu'abul Iman. Nah, sekarang apa itu yang dikatakan dengan Syu'abul Iman? Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman. Bagus ya. Jadi Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman. Nah, cabang-cabang iman itu menurut para ulama itu dibagi atas 2. Ya, artinya ada 2 persepsi yang berbeda. Siapa saja itu? Imam Baihaqi, Imam Hidayat. Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Hajar. Nah, sekarang apa saja yang dikatakan oleh kedua imam tersebut? Apa katanya tentang Syu'abul Iman itu atau macam-macam Syu'abul Iman? Jadi macam-macam Syu'abul Iman itu menurut para ulama atau pakar ulama ya menyatakan ada di situ ada Imam Baihaqi, kemudian ada Imam Ibnu Hajar. Imam Baihaqi menyatakan Syu'abul Iman itu terdiri dari 77 macam. Kemudian Imam Ibnu Hajar menyatakan cabang iman itu adalah sebanyak 69 macam. Ya, mana yang 77 dan 69 itu? Sekarang kita lihat dulu yang pertama adalah menurut
iman itu ada 69. Yang 69 itu apa-apa saja kata Ibnu Hajar. Yang pertama, cabang iman yang berkaitan dengan hati. Jadi ada cabang iman itu yang berkaitan dengan hati. Kemudian yang kedua, ya, ada cabang iman yang berkaitan dengan yaitu amal perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah cabang iman yang berkaitan dengan lisan atau sesuatu yang kita ucapkan. Nah, sekarang kita lihat apa saja cabang iman yang berkaitan dengan amal atau hati, atau cabang iman yang berkaitan dengan anggota badan atau sesuatu yang kita kerjakan itu, atau cabang iman yang berkaitan dengan yang ketiga adalah dengan lisan. Nah, ini dia. Yang pertama adalah baik hati atau Ibnu Hajar membaginya itu adalah yang pertama yang berkaitan dengan hati sebanyak berapa macam? 24 macam. Ya, yang 24 macam itu coba sebutkan Syifa. Ada berapa macam dia? Terbaik ada 24 macam. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, keempat beriman kepada Rasulullah, kelima beriman kepada qadar Allah, yang keenam beriman kepada hari akhir, yang ketujuh mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, kesembilan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 berniat ikhlas, 11 menolak kau, bertobat kau, 12 kau, 13 raja berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, 14 bersyukur, 15 memenuhi janji, 16 bersabar, 17 ridha terhadap ketentuan Allah, 18 bertawakal, 19 bersikap ramah, 20 bertawadu, 21 meninggalkan sombong dan ujub, 22 meninggalkan hasad, 23 meninggalkan dendam, 24 meninggalkan malu. Ya, bagus ya. Jadi ada berapa semuanya? 24. Ada sebanyak 24 ya. Jadi 24 itu di sana ada yang berkaitan dengan rukun iman. Apakah itu iman kepada Allah, iman kepada Nabi, sampai yang sebanyak 24 yang telah disampaikan oleh teman kita tadi ya. Nah, sekarang yang kedua menurut apa lagi? Tadi adalah dengan cabang, yaitu dengan hati. Kemudian yang kedua lisan, yaitu dengan lisan. Ya. Nah, sekarang dengan lisan itu Arumi. Nah, coba yang dengan lisan itu ada berapa Arumi? Ada 7. Ada 7. Coba sebutkan apa saja yang 7 itu. Berzikir, menjauhi perkataan sia-sia, melafalkan kalimat tauhid, membaca Al-Quran, mempelajari satu ilmu, mengajarkan satu ilmu, dan berdoa. Ya, bagus ya. Jadi cabang iman itu yang secara lisan ada 7. Yang 7 itu, itu tadi. Sebelum kita belajar tentang Syu'abul Iman ini, siapa yang tahu apa itu atau apa menurut pendapat Ananda tentang Syu'abul Iman itu? Atau apa yang Anda pahami tentang Syu'abul Iman itu? Apa? Syifa, yaitu macam-macam cabang atau Syu'abul Iman itu adalah cabang iman. Selesai semuanya? Sudah? Nah, kalau sudah selesai, kita presentasikan dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil presentasi kami yaitu pohon iman. Di antara pohon iman isinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, memenuhi janji, bersyukur atas nikmat, memilih arah lisan, menutup aib orang, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Di pohon iman ini ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya teman-teman, takut kepada Allah itu takut berbuat dosa. Seakan-akan Allah melihat kita sedang membuat apapun itu. Jadi teman-teman, janganlah berbuat dosa karena Allah Maha melihat. Selanjutnya, menutupi aib orang. Di sini diartikan ketika teman-teman kita ada salah, kita jangan umbar-umbar karena itu akan membuatnya malu. Jadi teman-teman jangan disebar ya. Selanjutnya bersyukur atas nikmat Allah. Teman-teman yang saya hormati, bersyukur atas nikmat itu artinya nikmat Allah yang diberikan kepada teman-teman semua harus disyukuri. Sekian dari itu, ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, Lintang silahkan. Perkenalkan, nama saya Lintang Bibiandra, saya berasal dari kelompok 2. Sebutkan 5 cabang iman dari ranah tasdikun bil qalbi. Terima kasih Lintang atas pertanyaannya. Dan tunggu kami untuk menjawab ya. Oke. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Yang dijawab oleh Arumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lintang kelompok 2. Lima cabang iman dari ranah kalbi atau yang saya bilang dari hati. Itu sama kayak beriman yang ada 6, itu ada iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada kitab-kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, dan iman kepada malaikat. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi kami pada hari ini. Kalau ada yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1. Sekarang kita Ibu berikan tugas masing-masingnya. Nah, itu adalah tugas yang telah Ibu berikan kepada kita. Ada beberapa pertanyaan. Silahkan dijawab dan diisikan soal-soal
yang diperintahkan itu adalah wajib ataupun sunnah. Nah, ada paham itu semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi itu kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat anggota untuk pelajaran kita hari ini? Bagaimana? Menyenangkan. Menyenangkan? Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada anda semuanya. Nah, sekarang untuk materi kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan, yaitu kita masuk kepada materi kita tentang ria, sum'ah, dan sombong. Dan untuk hari ini kita cukup. Kita akhiri dengan membacakan Nah, karena waktu kita sudah habis dan ini juga sudah merupakan waktu kita pulang, jadi silakan disiapkan oleh kedua terlebih dahulu.